Lanjut. Dan segala syukur untuk Allah. Pakon dijazili pakon ya, karena keagungan, kebesaran nawalihi, pemberian Allah. Lanjut. Dan pujian untuk Allah karena Syukur lillah karena azizi afdalihi, karena kamu melompat. Hai, bagah tak melompat lah nah. Lanjut. Dan untuk Allah syukur karena limpahan kebaikannya Allah. Wufur karena Allah Ta'ala wafara berarti Allah Ta'ala itu menyempurnakan ihsanihi. Ihsannya disempurnakan. Hana kurang, hana dijok setengah bak tanya ihsannya Allah Ta'ala. Nyo dijok bandum. Hana yang dikurang-kurangi. Hana disempurnakan syukri. Ihsanihi. Jadi kita mensyukuri Allah karena kesempurnaan ihsannya Allah Ta'ala. Lanjut tunggu. Yang lain bantu Cik. Sayang tengku istiqomah sidro. Ini tolong bacut. Dan pujian bagi Allah untuk memastikannya Allah, bagi mulianya Allah dan jamalnya. Karena berhak Allah Ta'ala bagi jalalihi wa jamalihi. Dan bermula pujian itu untuk Allah. Kenapa? Karena memang Allah Ta'ala berhak untuk dipuji. Kenapa berhak? Li jalalihi wa jamalihi. Karena keagungan dan keindahan Allah. Karena sifat jalalnya dan karena sifat jamalnya. Karena ada sifat jalal, ada sifat jamal, maka berhak Allah Ta'ala itu untuk dipuji. Lanjut. Dan syukur bagi Allah karena limpahan karunia-Nya Allah. Boleh juga. Lanjut. Dan perkasa keagungan. Perkasa? Keagungan karunia Allah. Boleh juga kehebatan. Perkasa agama. Boleh juga. Nah. Lanjut. Fahamduhu, maka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu daripada sifat-sifat kesempurnaannya Allah dan kekuatannya Allah. Bu maksudji. Bu maksudji. Cibo makna lo. Tungku agam cino. Jika lo le, nubuh makna le. Nyot karena makna bak tungku inong cino, bak tungku agam kiban maksud dia. Bu maksudji tungku. Pujiannya Allah Subhanahu sucinya Allah lahu baginya Allah. Dianya pujiannya Allah baginya Allah itu daripada sifat-sifat kesempurnaannya Allah. Bu maksudnya
pujian Allah bagi Allah sendiri. Pakan Allah Ta'ala puji kedua. Puja kedua. Nyakenyan ilat kali di bawah inan. Kau ilatnya nyakenyan kali di bawah inan. Bahkan Allah Ta'ala puji kedua. Min sifati, karena sifat-sifat kesempurnaannya Allah. Karena memang Allah Ta'ala memiliki sifat yang sempurna. Allah yang memiliki sifat sempurna. Kalau dia puji diri sendiri wajar. Anapu. Bahkan puji kedua. Untuk menampakkan dia sempurna. Nyatanya tak puji kedua kepu tanyo. Untuk menampakkan tanyo sempurna cik. Tapi anak pantas, anak layak. Karena tanyo anak sempurna. Jadi ketika disebut oleh pengarang kitab fahamduhu subhanahu lahu, maka memuji Allah Ta'ala yang maha suci bagi dirinya sendiri, itu menunjukkan bahwa dia itu bersifat dengan sifat kamal wa haulihi, dan dia memiliki daya untuk bisa bersifat dengan sifat tersebut. Jadi ini menunjukkan Allah Ta'ala puji diri sendiri, tapi dengan alasan tadi, karena dia memang sempurna. Sambung Tengku Agam. Mana? Lanjut. Yang lain bantu cik. Lanjut Tengku. Dan pujian makhluk baginya Allah itu ke atas ataupun karena nikmatnya Allah. Ya. Dan panjang. Bukan, maksudnya panjang di sini karena sering kali dikasih panjang tangan, bukan pelit, pendek tangan. Itu majas di situ, tulihi, panjangnya karunia Allah, pemberian Allah Ta'ala itu tidak ada henti-hentinya. Dan kemuliaannya Allah dan keelokannya Allah itu berhaknya Allah bagi sifat-sifat yang tinggi. Bagi sifat tinggi. Dan Allah Ta'ala itu memiliki sifat jalal dan jamal. Dan bermula jalal dan jamalnya, maksudnya itu istihqaquhu li sifatil ulwi. Allah itu berhak bersifat, ya Allah, bagi sifat-sifat yang mulia, yang tinggi. Ini kan mulai dari faham duhu nih kan, kalau kata-kata ini kan, faham duhu subhanahu wa min sifati kamali wa haulihi wa hamdul khalqi lahu ala in'amihi wa tulihi wa jalaluhu wa jamalu istihqaqu li sifatil ulwi wastijabuhu li nu'util izzi wa sam'i falahul wujud qudratul qadir walahul judul karim walahul thubutul ahadi. Jadi ini apa nih? Ini untuk menjelaskan tentang kemuliaan Allah Ta'ala semuanya. Ini untuk menjelaskan tentang kemuliaan Allah Ta'ala. Ya, coba ulang lagi di sini. Fahamduhu subhanahu lahu min sifati kamalihi wa haulihi. Dan maka bermula memuji Allah Ta'ala yang maha suci bagi dirinya sendiri. Itu merupakan di antara sifat-sifat kesempurnaan dan yaitu keberdayaan Allah Ta'ala. Haulihi, daya. Dan bermula memujinya makhluk bagi Allah Ta'ala itu ala in'amihi wa tulihi, di atas alasan. Berarti ala di sini bermakna lam ta'lil. Dan bermula memujinya makhluk bagi Allah Ta'ala itu karena in'amnya Allah Ta'ala dan tulihi Allah Ta'ala, baik untuk dirinya ataupun kepada selain dirinya. Wa jalaluhu wa jamaluhu istihqaquhu li sifatil ulwi. Dan bermula jalal dan jamalnya Allah Ta'ala itu menuntut berhaknya Allah Ta'ala bagi sifat-sifat yang tinggi. Wastijabuhu linu'util izzi wa sam'i. Dan istijabahnya Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa hambanya itu untuk menunjukkan nu'util izzi wa sam'i, sifat-sifat agung dan sifat-sifat yang maha tinggi bagi Allah Ta'ala. Falahul wujud qudratul qadim, maka baginya Allah Ta'ala itu wujud. Yang dimaksud wujud di sini wujud yang qadim. Maka bagi Allah Ta'ala ia memiliki wujud, tapi wujud di sini adalah wujud yang qadim. Walahul judul karim,
Dan untuknya Allah Ta'ala memiliki jud, kebaikan yang mulia. Kebaikan yang mulia. Berarti ada kebaikan yang tak mulia. Walahu thubutul ahadi. Dan untuk Allah Ta'ala, ia ada dan adanya itu ahadi, bersifat ahad, tunggal esa. Wal kaunus samadi. Dan Allah Ta'ala bersifat dengan kaun. Kaunnya itu kaun samadi. Keadaan Allah Ta'ala itu tinggi dan kekal. Wal baqaul azali. Dan bermula baginya Allah Ta'ala. Ini sambung-sambung walahu semua ni. Walahul baqaul azali. Dan untuk Allah Ta'ala, dia itu bersifat dengan baqa, kekal, tapi dimulai dengan azali, tiada awal. Kalau kita, roh kita kekal tidak? Bapak Ibu, kita mati kan? Fana. Habis itu dicabut apanya? Nyawa. Kemana nyawa? Taruh fi illiyin. Kalau orang baik, soleh, ditaruh di tempat tinggi. Kalau orang toleh, orang fasik, orang kafir, fidarkil asfal minal ardi, tempat paling rendah di bumi. Jadi tempat paling rendah itu roh orang kafir, orang durhaka. Kalau roh orang-orang mukmin, fi illiyin, di tempat yang paling tinggi itu di surga. Jadi roh tu mati tidak? Roh tu yang mati bukan roh jasad. Roh tu hidup dia masih. Nanti waktu dibangkitkan, nanti dari kubur jasad dikembalikan utuh, roh dimasukkan kembali ke dalam jasad, hidup lagi kita. Baru nanti masuk neraka, baru masuk surga. Kira-kira roh tu hidup tu tidak? Roh hidup dalam tubuh, baik yang diazab maupun yang menikmati surga. Jadi roh tu apa namanya? Kekal tidak? Tapi tidak azali. Karena azali berawal dari kalau azali tidak berawal dari tiada. Apa beda azali dengan kidam? Apa beda azali dengan kidam? Kidam terdahulu, azali terdahulu juga. Menurut satu qaul muradifah, satu makna itu. Tapi menurut qil satu qaul lagi beda. Kalau kidam beda dengan azali. Kalau azali isbat kepada wujud Allah Ta'ala dari sisi sebelum wujud alam. Sebelum wujud masih huwallahu ahad, masih satu dia. Belum ada yang lain. Tapi kalau kidam itu nisbah kepada sesudah Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Ketika Allah menciptakan makhluk, wujud makhluk berarti sudah ada selain Allah. Tapi zat Allah Ta'ala tidak dari nol, tidak berawal dari tiada. Itu antara beda antara kidam dengan azali menurut orang yang membedakan. Atau mungkin terbalik tuh. Pemahaman azali itulah kidam, pemahaman kidam itulah azali. Yang jelas beda. Nanti lihat lagi di kitab nanti. Dan Kifayatul Awam itu ada juga dijelaskan. Kemudian dan baginya Allah Ta'ala baqa yang azali, kekal yang awal-awal tanpa tiada. Dan bagi Allah Ta'ala baha al-abadi, Allah Ta'ala itu memiliki baha. Bahanya itu abadi, bahanya itu kekal. Bahauddin. Tungku baha. Apa baha? Keelokan Allah Ta'ala itu abadi. Bisa juga diartikan keluhuran Allah Ta'ala itu abadi. Baha. Jadi Bahauddin, keelokan abadi, keluhuran agama. Wathana'ud daimumi. Wathana'ud dimumi. Kita baca daimumi apa dimumi, Tungku? Daimumi apa dimumi? Munasib ya enggak dengan kasrah di belakang atau dengan fathah di belakang? Yang munasib ya di belakang kasrah. Berarti munasibnya dibaca as-sana'ud dimumi. Tetapi kalau ada yang baca daimumi berarti menyalahi kaidah. Ada juga yang menyalahi kaidah. Ada sebagian yang menyalahi kaidah. Seperti ini, daimumi dibaca, bukan dimumi.
Walahu sam'u wal basar, dan untuknya Allah bersifat dengan sama' dan basar, mendengar dan melihat. Walahul qada' wal qadar, dan untuk Allah Ta'ala dia memiliki sifat wajib, bisa menetapkan, memberikan keputusan dan menentukan segala takdir pada makhluknya. Wal kalamu wal qaul, kalau qada' dan qadar. Nah, apa beda qada' dan qadar? Ketetapan, dua-dua ketetapan, keputusan, dua-dua keputusan, qada, keputusan, ketetapan, qadar, keputusan, ketetapan. Apa bedanya? Qada itu wujud fil waqi. Kalau qadar, itu ta'alluq tanjizi qadim, belum hadis, bukan ta'alluq tanjizi hadis. Jadi kalau sudah qada baru tanjizi hadis dia. Tanjizi hadis berarti sudah wujud. Fi'il Allah Ta'ala sudah hasil dalam alam nyata. Kalau qadar belum. Qada keputusan, wujud. Seperti kita besok ni mati apa enggak ni? Belum ada qadar, belum ada qada di situ, baru qadar. Qadar Allah sudah tentukan kita besok mati. Misal, banyak umur lah semua ni. Tapi ternyata besok betul ada yang mati. Berarti itu qadanya. Itu sudah masuk di dalam qada, bukan lagi di qadar. Wal kalam wal qaul. Bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan kalam dan juga berqaul. Tapi bisautin, bila sautin wala harfin, tanpa suara dan tanpa huruf. Walahul izzatu watul, dan bagi Allah Ta'ala memiliki keagungan. Watul, Allah memiliki karunia yang sangat berlimpah. Panjang di sini bukan tu ya. Warahmatu wal jud, dan bagi Allah Ta'ala itu memiliki rahmat sayang dan jud, yaitu sifat pemberi kasih atau pemberi nikmat, pemberi kasih sayang, kebaikan, pemberi kebaikan. Dan bagi Allah Ta'ala ain, wajah, jamal. Allah Ta'ala punya mata, punya wajah, punya jamal. Itu majaz. Allah Ta'ala itu punya mata, artinya punya penglihatan, melihat Allah Ta'ala, tapi tidak dengan panca indera mata. Wal wajah, Allah Ta'ala itu memiliki wajah, artinya disebut juz'u iradah kul. Itu yang dimaksud zat. Allah Ta'ala memiliki sifat jamal, keagungan, kemuliaan. Dan bagi Allah Ta'ala itu memiliki kudrah dan jalal. Wa huwal wahidul muta'al, dianya Allah Ta'ala itu maha satu, maha tunggal, lagi maha tinggi. Kibriya'uhu rida'uhu, bermula kesombongan Allah itu pakaiannya, selendangnya. Wa ila'uhu sana'uhu, wa ala'uhu sana'uhu, dan ketinggian derajat Allah Ta'ala itu adalah keagungannya Allah Ta'ala. Wa majduhu izzuhu, dan bermula keluhuran Allah Ta'ala itu izzuhu, itulah keagungan Allah Ta'ala. Wa kaunuhu dhatuhu, dan kaunnya Allah Ta'ala, keadaannya Allah Ta'ala, itulah dirinya Allah Ta'ala. Wa azaduhu abaduhu, dan azalinya Allah Ta'ala, itulah abadinya Allah Ta'ala. Tapi kalau azali saja tidak ada abadi, bukan Allah. Azali saja, dia ada tanpa didahului tiada. Tapi fana, enggak juga. Bukan azali yang pantas untuk Allah. Maka azaluhu abaduhu, bermula azalinya Allah Ta'ala, itulah abadinya juga Allah Ta'ala. Azalinya tidak bisa lepas daripada abadinya. Wa kidamuhu sarmaduhu, dan bermula kidamnya Allah Ta'ala, itulah sarmaduhu. Sarmaduhu itu muradif dengan abadi. Cuma murad musannif ini tafannun dia. Dalam mengarang kitab ni, dia banyak membuat kata-kata yang beda-beda. Untuk memperkaya bahasa. Jadi tidak itu aja. Walaupun sama maknanya. Karena sarmaduhu dengan abaduhu sama, kekal. Wa haqquhu yakinuhu, dan bermula kebenarannya Allah, itulah keyakinan Allah Ta'ala. Ada orang benar tapi enggak yakin, ada. Ada orang benar tapi tidak yakin kalau dia benar. Allah haknya itu yakin dia, enggak ada sedikit pun keraguan. Wa thubutuhu ainuhu, dan subutnya Allah Ta'ala, adanya Allah Ta'ala, itulah ain, wujudnya Allah Ta'ala. Maka al-wujud ainul al-wujud ainul mawjud. Wujud Allah itulah ainul mawjud. Wujud itu sifat, tapi yang dimaksud zat. Tapi ada yang mengatakan bukan, wujudu ainul mawjud. Huwa dia memang
Wujud itu lain mawujud. Berarti wujud itu zat. Karena ainul mawujud. Berarti memasukkan dia dalam sifat itu tasammuh. Memasukkan wujud itu bagian daripada sifat Allah Ta'ala, itu toleransi. Nah, sebenarnya kon sifatnya nyan wujud ainul mawujud. Berarti zat. Maka dikatakan di sini tubutuhu ainuhu. Adanya Allah Ta'ala itulah ainnya. Wa dawamuhu baqa'uhu, dan kekal Allah Ta'ala itulah kekalnya. Sama dawamuhu dan baqa'uhu. Wa qadruhu qada'uhu, dan kadarnya Allah tidak lepas itu daripada qadanya Allah Ta'ala. Pasti setiap kadarnya pasti akan diqadha, pasti akan terjadi. Yang udah ditetapkan pasti akan terjadi. Ada enggak ketetapan yang udah direncanakan oleh Allah bahwa si fulan akan hidup tahun sekian, tapi kenyataan enggak ada? Enggak ada. Kalau begitu qadanya nanti enggak akan muncul. Berarti Allah Ta'ala cuma berencana, tidak bisa mewujudkan rencana. Wa jalaluhu jamaluhu. Jalalnya itu jamal. Jadi jangan melihat kemahaperkasaan saja, sehingga kemudian kita melihat Allah Ta'ala itu kasar. Dia jabarut, dia memaksa, dia qahar, dia perkasa, dia mematikan. Ya kan, Allah Ta'ala mematikan. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Bagaimana kalian kafir kepada Allah? Kalian dulu kan mayat. Fa ahyakum tsumma yumitukum. Baru kalian dihidupkan, baru dimatikan. Berarti Allah Ta'ala muhyi dan mumit. Muhyi menghidupkan, mumit dia mematikan. Kalau cuma mematikan saja Allah bersifat dengan jalal, ngeri Allah Ta'ala itu kita tengok. Jadi Allah Ta'ala mematikan, membunuh saja Allah Ta'ala ini, mematikan saja. Enggak, dia juga muhyi, dia juga menghidup. Maka selalu beriringan jalal dengan jamal. Sifat jamalnya juga ada. Wa rahmatuhu ghadabat wa ghadabuhu ghalabat wa rahmatuhu ghadabahu, dan rahmat Allah Ta'ala itu mengalahkan akan ghadabnya Allah Ta'ala, murkanya amarahnya Allah Ta'ala. Rahmat itu bisa mengalahkan marahnya Allah Ta'ala. Jadi tidak bisa kita cuma melihat dari satu sisi jalalnya Allah Ta'ala, tapi juga harus melihat ada jamalnya. Wa nahyuhu amruhu, larangan Allah Ta'ala itu juga perintahnya. Artinya apa? Allah tidak mentang-mentang Tuhan cuma larang-larang aja, tapi ada juga yang diperintahkan. Wa ghadabuhu rahmah, itu kan sudah dibilang. Dan bermula murkanya Allah Ta'ala itu beriringan dengan rahmatnya. Wa iradatuhu, dan keinginan Allah Ta'ala itu beriringan dengan kehendaknya. Wa huwal maliku bijabarutihi, dan dianya Allah Ta'ala al-maliku bijabarutihi, ialah raja dengan segala mampuan untuk memaksakan kehendak. Jabarut. Ada firqah Jabariyah, mereka meyakini bahwa manusia ini mujbar, dipaksa oleh Allah. Jadi manusia tidak ada ikhtiar. Seperti dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manusia melakukan segala sesuatu itu tidak lepas daripada kudrah Allah, tidak lepas daripada iradah Allah. Maka manusia dalam hal melakukan perbuatan baik dipaksa Allah, dalam melakukan maksiat pun dipaksa oleh Allah Ta'ala. Maka manusia tidak boleh masuk neraka, karena semuanya dipaksa oleh Allah. Itu salah faham Jabarut. Kita yang benar, hak itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manusia dijelaskan halal, haram, ini yang hak, ini yang batil. Kemudian diberikan ikhtiar, diberikan kesempatan untuk memilih. Memilih itu sama seperti orang berdiri di pinggir jurang. Ibu-ibu di belakang, ada orang jatuh di jurang, ibu-ibu. Pertanyaannya, dia bunuh diri atau dia terpeleset? Orang masuk dalam jurang, ibu-ibu, di Gurute. Biasa di Gurute itu kan, dari Banda Aceh kan kita mampir sedikit di Gurute itu, kan cantik pemandangan tuh, pulau di pinggir laut tuh, tengah-tengah laut. Berdirilah dia di pinggir Gurute itu, jatuh mati. Kira-kira malaikat bingung atau enggak bingung nih? Nih masuk neraka dia atau masuk surga nih? Ada dua kemungkinan. Pertama bunuh diri.
Yang kedua mungkin terpeleset atau sedang berdiri kayu di bawah pondasi bangunan-bangunan yang bikin warung tuh patah jatuh mati di bawah dia. Jadi ada dua. Pertama dia mungkin bunuh diri, yang kedua mungkin dia tidak sengaja jatuh mati ke dalam. Nah, kita mau lihat orang ini ada ikhtiar atau tidak ada ikhtiar. Lihat di situ coba. Kalau dia sengaja loncat, itu namanya dia mau bunuh diri. Berarti dia masuk neraka. Kalau dia tidak sengaja, berarti tidak ada ikhtiar. Tidak ada ikhtiar untuk bunuh diri. Berarti dia masuk dalam jurang. Salah siapa? Berarti dia meninggal dunia itu tidak salah Allah. Allah punya kehendak dan dia tidak punya kehendak di situ. Cuma ada unsur kelalaian karena udah tahu jurang dia masih juga berdiri di pinggir jurang. Tapi dia tidak diazab karena kelalaiannya. Yang diazab karena dia sengaja bunuh diri. Itu sama seperti ketika Tengku pakai cincin, cincinnya bergerak. Yang Tengku maksud gerakan jari, tapi yang bergerak cincin. Nah, yang kan Tengku punya iradah, keinginan adalah menggerakkan jari. Kebetulan di jari yang Tengku gerakkan itu ada cincin ikut bergerak. Maka cincin itu bergerak atas keinginan siapa? Ayo. Atas keinginan siapa? Cincin itu bergerak atas keinginan siapa? Keinginan Allah. Karena tidak kita inginkan cincin itu bergerak, yang kita inginkan jari yang bergerak. Saya tidak ingin cincin itu bergerak. Yang saya ingin jari saya bergerak. Ya, kebetulan saja cincin itu di jari itu, maka dia juga ikut bergerak. Jadi manusia itu kalau kita lihat dari sisi ikhtiar tuh letaknya pada cincin tadi itu. Ada cincin tadi itu. Begitu juga ikhtiar itu letaknya seperti orang berdiri di pinggir jurang. Jatuh dia ke dalam jurang. Nanti waktu dia udah bangkit dari kubur, tanya malaikat, kamu tuh loncat sengaja apa enggak? Dia bilang enggak sengaja malaikat. Enggak sengaja, saya mau selfie situ. Saya peleset, jatuh, mati. Berarti kamu enggak ada ikhtiar, berarti enggak diazab. Mati bukan karena bunuh diri, berarti tidak ada ikhtiar di situ. Dan itu di luar kemampuan dia. Mati, jatuh, terpeleset di luar kemampuan dia. Dia kalau bisa menyelamatkan diri karena dia ingin hidup. Tapi dia mati. Terpeleset bukan atas keinginan dia. Berarti keinginan siapa? Keinginan Allah. Dia jatuh tadi, maka tidak diazab dia. Beda kalau dia loncat. Itu keinginan dia. Jadi manusia punya pilihan. Orang berdiri di pinggir jurang kemudian loncat secara sengaja, azab menantinya. Kenapa dia diazab? Karena dia memilih untuk mati, bunuh diri. Ada kuasa kehendak Allah Ta'ala, ada. Tapi ikhtiar sudah dikasih kepada dia. Bukan untuk bunuh diri yang Allah kehendaki, tapi dia memilih bunuh diri. Jadi ikhtiar itulah menyebabkan orang itu kemudian ditentukan tempatnya masuk menjadi ahli surga atau masuk dalam ahli neraka. Ya Tengku ya. Ya Tengku. Tengku sekarang menikah. Dah 2 bulan mengandung. 2 bulan ikhtiar siapa? Ikhtiar suami istri apa ikhtiar Allah? Mengandung. Hamil. Ikhtiar suami istri lah. Ikhtiar suami istri. Tapi anak tuh laki perempuan ikhtiar siapa? Anak tuh laki atau perempuan bisa Tengku yang tentukan. Saya pastikan nih laki nanti lahir. Enggak mungkin perempuan. Enggak ada manusia punya kemampuan di situ. Di luar kudrah manusia itu. Di luar kemampuan manusia untuk memastikan saya akan lahirkan laki-laki dari kamu. Hai istriku, saya akan lahirkan dari kamu laki-laki. Tidak akan ada perempuan anak-anak. Pasti, dijamin 100%. Panena. Walaupun ikhtiar makan ini makan itu, dibilang makan tauge banyak-banyak, pasti lahir laki-laki.
Biasa kalau orang laki-laki kalau ingin dapat anak laki-laki itu banyak makan tauge, Tengku. Kacang hijau. Lahir anak laki-laki, kebiasaan. Tapi tidak pasti, tidak dijamin. Yang menjamin pasti tidak tuh laki atau perempuan hanya Allah. Kita ikhtiarnya sampai di situ saja, memastikannya itu hasil laki atau perempuan bukan kita. Ya Tengku ya. Kenapa makan tauge, Tengku? Kenapa makan tauge banyak-banyak? Supaya kuat spermanya. Kalau lahir perempuan, sperma perempuan yang kuat, maka terbentuklah janin perempuan. Tengku ya. Berarti unggul sperma perempuan. Kalau yang lahir laki-laki, berarti sperma laki-laki yang kuat. Berarti unggul sperma laki-laki. Talo sperma perempuan. Jadi kalau Tengku nanti menikah punya anak perempuan, berarti yang inong yang hebat. Nyo laki-laki yang lahir berarti agamnya yang hebat. Hebat tuh spermajinya dari sisi ilmu kedokteran. Jadi masalah menentukan laki atau perempuan, meskipun kita sudah ikhtiar untuk berusaha dengan ilmu kedokteran, hasilnya tidak pasti. Kebiasaan iya. Dah Tengku ya. Dah Tengku. Dah. Sedikit lagi ya. Wa nahyu amruhu wa ghadabuhu rahmatuhu, dan murkanya itulah rahmatnya, wa iradatuhu masyiatuhu, dan keinginan Allah itulah kehendaknya, wa huwal maliku bijabarutihi, ialah yang berkuasa dengan segala, yaitu memaksa kehendaknya Allah Ta'ala. Wal ahadu fi malakutihi, dan ia tunggal, dianya esa di dalam kemahakuasaannya. Tabarakallahu subhanah, maha baik Allah Ta'ala, lagi maha suci ia. Fasubhanah, maka maha suci Allah Ta'ala. Ma'a'zamu sya'nuhu, alangkah mulianya sya'an keadaan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.